Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini. Dan juga salawat beriring salam kita hantarkan ke baginda besar Nabi Muhammad SAW, di mana dengan perjuangan beliaulah kita dapat merasakan kemerdekaan seperti yang kita rasakan pada hari ini. Baiklah, hari ini kita berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan seminar Kombel, yaitu dipadukan dengan aksi nyata guru penggerak modul 1.4 budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMP Negeri 1 Lekung kita tercinta. Baiklah, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, marilah sama-sama kita membacakan ulumul Quran, yaitu surah Al-Fatihah, dengan kita awali A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Baiklah, kegiatan kita selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin kami minta untuk berdiri, yang akan dipimpin oleh Ibu Zikriya. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. The Bluetooth device is ready to pair.
Kepada hadirin kami persilakan duduk kembali. Acara kita selanjutnya yaitu kata sambutan dari Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 1 Lepung. Kepada Bapak Husban kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul bersama di SD di satu. Kemudian salawat salam sama-sama kita silakan pada kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita di dalam jaya dan Islamiyah. Yang kami hormati seluruh dewan guru SD Negeri 1 Lepung dan juga guru SD Negeri 1 Lepung. Kami mengucapkan terima kasih banyak telah memberikan tempatnya kepada kami sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini. Jadi pada hari ini saya mewakili kepala sekolah memberikan kata sambutan. Kegiatan kita pada hari ini yaitu seminar komunitas belajar diseminasi budaya positif ya, budaya positif di SD Negeri 1 Lepung. Semoga dengan kegiatan ini kita bisa mendapatkan wawasan ya tentang itu apa budaya positif ya, yang bisa kita berikan pada sekolah kita dan kita juga bisa menerapkannya. Kemudian budaya kami yang paling penting adalah budaya positif itu kita harus mulai dari diri kita sendiri ya, dari guru. Kita harus bisa memberikan teladan yang baik kepada siswa-siswi kita. Dan kemudian juga untuk siswa-siswi kita juga mereka harus kita didik dengan akhlak yang baik ya, karena dengan akhlak yang baik mereka bisa melaksanakan tugas mereka dengan disiplin dan penuh tanggung jawab ya, disiplin dan tanggung jawab. Tapi karena dengan tanpa kita didik akhlak yang baik pada siswa, dan mustahil mereka bisa menjalankan disiplin dan tanggung jawab mereka dengan baik. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Yang keras saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu guru semua, kita akan memasuki kegiatan inti yaitu pemaparan pemahaman budaya positif oleh Ibu Lisa Maulidia. Kepada Ibu bawa tempat dan persilahkan. Terima kasih Ibu Ika Maria. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berhadir di ruang yang sederhana ini dengan penuh kebahagiaan. Tak lupa pula salawat beriring salam kita sanjung sadikan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Husban, Husban Asmi, SPDI. Yang saya banggakan ibu-ibu sekalian yang telah berhadir dalam berkolaborasi pada hari ini. Hari ini saya akan memaparkan diseminasi budaya positif atau berbagi pengalaman dan menyebarkan apa itu sih budaya positif. Nah, sini diseminasi budaya positif di sekolah. Saya harap seperti sebagaimana foto yang telah saya tampilkan, kita juga berkolaborasi bersama menciptakan lingkungan sekolah yang berbudaya positif. Ini selanjutnya. Nah, ini merupakan juga aksi nyata kami pada modul 1.4 sebelumnya itu ya. Dengan temanya menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif ya. Selanjutnya, nah, yang jadi pertanyaan sekarang, apa itu budaya positif?
bagaimana kita menanamkan budaya positif itu di sekolah, di lingkungan kita, dan pada diri kita juga merembes kepada peserta didik kita. Ibu-ibu, Bapak, apa itu budaya positif? Kebiasaan yang baik, kebiasaan yang baik. Ya, benar sekali Bapak Ibu. Budaya positif itu ialah kebiasaan yang baik, nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalam budaya itu sendiri. Selanjutnya, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk belajar bersama, berkolaborasi, menyelaraskan langkah untuk mewujudkan budaya positif di SMPN 1 Lepung yang kita banggakan. Selanjutnya, di sini ada 7 konsep utama modul budaya positif yang harus ada pada pemaparan hari ini, yang harus kita pahami. Itulah dia konsep utamanya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini yang harus menjadi dasar yang akan kita pelajari bersama hari ini. Nah, kita akan mengupas apa itu perubahan paradigma sampai segitiga restitusi itu sendiri. Selanjutnya, Ibu. Nah, sebelum saya memulai yang 7 tadi itu, saya ingin bertanya dulu, bagaimana perasaan Ibu berada di ruangan ini pada hari ini? Aman, nyaman, baik, semangat, bahagia. Karena kita sudah aman, nyaman, bahagia, baik, luar biasa, maka kita akan memulai pengertian yang tadi. Yang pertama, lanjut Bu. Perubahan paradigma. Apa itu perubahan paradigma? Nah, selanjutnya, di sini ada filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh kembangnya anak tersebut dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. Peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Nah, bagaimana itu seorang petani sebagai tukang kebun? Kita di sini diistilahkan oleh Pak Ki Hajar Dewantara sebagai petani, dan siswa kita itu sebagai tanamannya. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa kita itu hanya bisa menumbuhkan dari bibit saja anak-anak itu dengan menyiram, hanya menuntun mereka pada kodratnya saja, tidak bisa memaksakan seperti apa yang kita inginkan, karena setiap anak itu berbeda-beda, tidak sama. Anak A dengan anak B itu berbeda. Jangankan anak si Fulan atau si Fole, anak kembar saja yang lahir dari satu rahim ibu itu memiliki perbedaan yang identik juga ya. Selanjutnya, kemudian, nah ini tadi saya bahas juga, anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Dengan demikian, bahwa peran pendidik atau guru adalah menuntun murid agar dapat mengembangkan potensi anaknya, potensi anak muridnya hendaknya diberi kebebasan atau kemerdekaan untuk memilih cara yang mereka sukai untuk mengembangkan potensi kodratnya. Jadi Bapak Ibu, kita kan sudah belajar kurikulum merdeka, di mana bahwasanya anak itu adalah kita itu menghamba kepada anak, tapi bukan kita menghamba sebagai Tuhan, tapi apa yang ada pada anaknya itulah yang harus kita tuntun mereka kepada kodratnya. Selanjutnya, nah, perubahan paradigma untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman
agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Itulah yang diharapkan dari perubahan paradigma ini. Ya, karena udah lingkungannya baik, gurunya juga positif, semuanya mendukung, jadi mereka akan terbentuklah jiwa yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada selanjutnya disiplin positif. Saya ingin menampilkan sebuah video. Oke. Disclaimer, misalnya video ini dibuat dengan cara. Ini adalah video, contoh video yang di disiplin positif yang telah diterapkan di sekolah. Kalau tidak serius, mohon maaf sebesar-besarnya dikarenakan kita ditagihkan dengan tugas begitu. Jadi jangan salahkan kami. Terima gaji. Kalau sekolah itu masuk jam 7, jadi misalkan sampai sekolah di rumah sekolah sebelum jam 7. Siapa Pak?
baca ribet banget sih. Ada apa nih di berikut? Udah kalian ini kamu juga kalau sama dia besar pada saatnya. Dan kamu kalau dia suka. Yaudah sekarang mana makan? Kamu juga sama dibuang dulu.
yang terlintas di pikiran kita? Sudah tidur anaknya? Enggak. Yang budaya positifnya apa yang sudah diterapkan di sekolah itu? Gurunya tidak memberi hukuman, tapi ada konsekuensi. Contohnya tadi seperti telat masuk berdoa sendiri di depan. Terus ada lagi siswanya sembarangan buang sampah, ambil kembali, tidak dengan marah-marah. Nah, para guru mereka telah menerapkan budaya positif, dan kita di sini telah sama-sama belajar disiplin positif ini. Tidak hanya hal yang mudah itu untuk membentuk suatu hal yang positif seperti tadi kita nonton, ada aja ininya, maksudnya kendalanya. Jadi saya harapkan setelah kita menonton ini, kan kita lihat guru-gurunya sudah menerapkan itu. Kita harapkan juga di sekolah kita dapat menerapkan budaya positif ini, walaupun dengan rintangannya kita juga terus sedikit-sedikit insya Allah menjadi bukit ya. Budaya positifnya juga nampak dari sekolah kita. Selanjutnya, nah ini dia makna kata disiplin dikaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali yang hukuman ya. Semuanya hukuman ini diganti menjadi konsekuensi, dan apa yang perlu sekali itulah yang harus dihindarkan. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin diri. Maka itu ada kata makna disiplin yang memiliki motivasi internal, maka kita perlu memikir pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Selanjutnya, nah ini dia makna kata disiplin adalah nilai-nilai kebajikan, adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kita semua mengharapkan di lingkungan kita, di rumah kita, anak-anak kita, anak didik kita, pasangan kita membudayakan budaya yang positif, menanamkan nilai-nilai positif yang ada pada diri kita. Selanjutnya, ada tadi seperti ini, seperti profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Kalau anak-anak sering saya buatkan lagu, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi dengan sebuah lagu itu anak-anak akan selalu teringat dengan profil Pancasila ini. Nah, ada kan ini. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ya. Yang satu, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Yang ketiga, kesenangan, fun. Yang keempat, kebebasan atau freedom. Yang kelima, penguasaan atau power. Ya. Jadi pada kelima ini kita memiliki 5 kebutuhan ini. Setiap kita miliki ini. Anak juga miliki. Kalau kita semuanya butuh, kita sebagai pendidik butuh kelima-limanya ini, sudah pasti anak didik kita juga butuh kelima-lima ini. Dari bertahan hidup, cinta, kasih sayang, kesenangan, kebebasan, penguasaan, mereka juga butuh. Bagaimana kita menilai diri kita, merasa diri kita ingin dihargai atau kita menempatkan diri, begitulah anak-anak kita juga ingin kita mengertikan, ingin kita pahami maksudnya ya. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Di sini ada teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada 4 yang akan kita kupas satu persatu. Yaitu yang pertama,
3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada 3 motivasi nih. Dalam diri kita ini kan ada motivasi. Apa yang mendukung kita untuk melakukan sesuatu? Apakah kita yang pertama? Apakah kita yang kedua? Apakah kita yang ketiga? Kalau Bapak Ibu semua pilih yang mana? Yang ketiga. Kita aminkan bersama, semoga budaya positif ini, ya, motivasi kita saat ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka itu di sini tanda kutipnya adalah peserta didik. Kalau dalam lingkungan sekolah. Tapi kalau dalam keluarga, sebagaimana kita, peran kita, apakah kita sebagai ibu, apakah kita sebagai anak, terapkanlah seperti itu. Selanjutnya, nah, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Jadi anak-anak ini nggak merasa adil, ibu nih nggak ada kesepakatan apa-apa, langsung kasih kita hukuman. Itulah hukuman. Selanjutnya, konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini sudah kita rencanakan. Misalnya contohnya, kalau kamu menumpahkan air di meja teman, kamu wajib bersihkannya. Itu adalah konsekuensi. Dan kita sudah membuat kesepakatan bersama peserta didik kita. Jadi itu dapat diterima dengan baik. Selanjutnya, nah di sini ada lagi restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kita menggali apa yang mereka lakukan, apakah benar. Dan kita juga menstabilkan identitas. Misalnya, saat ibu kecil, ibu juga seperti kamu, nak. Nah, jadi apa yang kamu lakukan ini benar atau tidak? Jadi kita menstabilkan perasaan mereka dengan perasaan kita persamakan. Selanjutnya, nah ini ada 3 tindakan guru. Yang pertama, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil teman. Menurut ibu sama bapak ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Yang kedua, terlambat hadir di pembelajaran 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk mengejar ketertinggalan materi. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah, yang terakhir, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak memakai sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Apa ini? Apa ini, Ibu? Salah. Hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman. Konsekuensi. Ada yang konsekuensi, ada yang pro hukuman nih. Yang mana pro konsekuensi? Konsekuensi hukuman. Kita lihat. Satu ya. Yang pertama itu hukuman, karena udah dapat ya, tadi udah jelas saya udah ada perdebatan antara yang satu ini. Yang kedua, konsekuensi, benar. Yang ketiga, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak memakai sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Itu adalah hukuman. Walaupun sebenarnya sudah peraturan, tapi peraturan yang memberatkan murid, kita kembali lagi kepada Pak KHD, Ki Hajar Dewantara, yang bahwasannya murid itu adalah hamba. Kita menghamba kepada murid. Jadi kita apa yang murid lakukan itu sebenarnya tidak salah. Yang salah adalah kembali kepada kita. Makanya kita menerapkan budaya positif dengan restitusi, dengan melakukan konsekuensi. Kalau yang semuanya memberatkan murid itu adalah hukuman. Kecuali ya ibu-ibu, kecuali kalau misalnya di sini nomor 3, murid diminta mengganti sepatunya dengan sendal, itu mungkin bisa jadi konsekuensi. Mereka tidak
terluka dengan apa yang kita lakukan. Mereka itu oh dikasih sendal nih, nggak apa-apa. Tapi ada konsekuensinya. Apakah mereka dapat peringatan sekali, 2 kali, 3 kali? Nah, seperti itu. Jadi kalau cuma bertelanjang kaki yang memberatkan siswa, yang tidak menuntun siswa, yang tidak menghambat pada siswa, itu adalah hukuman. Semua yang memberatkan siswa adalah hukuman. Karena begitulah sekarang kurikulum yang mengajarkan kita dan menghamba kepada filosofi Ki Hajar Dewantara. Bentar, Bu. Sebelum Ibu lanjutkan, Boleh. ini pas kali memang Iya, Bang. Sama kayak saya buka kejadian ini. di Ya. sekolah kita kan. Malahan bukan masalahnya ini, mereka nggak pakai sepatu kan, Iya, pakai betul. sendal. Betul. Sendalnya diambil mereka ini. Jadi bagusnya gimana? Ya kan? Yang konsekuensi yang bagus terhadap mereka bagaimana? Betul. Apa tidak kayak Karena kan mereka kayak tadi saya lihat tuh ada yang pakai sepatu berwarna putih juga, ada yang pakai sendal. Nah itu karena kita sudah menerapkan, sudah belajar disiplin positif, kita kan sudah ada nggak konsekuensi yang kita buat sebelumnya? Ada nggak kesepakatan kita? Udah nggak kita buat kesepakatan bersama itu? Kalau kita sudah membuat kesepakatan itu, kita boleh melaksanakannya, Pak. Hukuman bukan berarti tidak boleh, Ibu Bapak. Bukan berarti tidak boleh hukuman itu. Boleh, tapi dihindarkan. Bagaimana? Dikecilkan hukuman itu. Mengingat masalah dulu. Udah dipanggil sekali orang tua, nggak datang misalnya. Dipanggil lagi. Kita tidak tahu berapa, kita berikanlah dia hukuman itu. Tapi kita harus mengecilkan hukuman ini. Kita harus membuatnya menjadi konsekuensi. Dan kita di depan ini harus ada ini dulu kesepakatan. itu tadi kira-kira kan? Ini kita kan ngumpul nih. Nah, kira-kira karena udah sering kejadian ya. Sendal, terus ada yang itu jadi di masalah. Karena seperti yang dijelaskan itu nggak boleh kan? Nggak boleh. Dia pakai sendal. Itu kira-kira apa kita ambil sendalnya mereka? Karena mereka udah pakai sendal ya. Karena pakai sendal. Nah, itu kalau mereka nggak pakai sepatu putih kita kasih sendal. Betul. Itu pun kayak mereka nanti. Ya, luar biasa. Ya, Ini kan? karena menjadi duri dalam daging kita juga sebenarnya Nah. sama. Ini solusinya yang pertama Ya. kita buat dulu kesepakatan. Enggak, menurut saya gini kan, ini pas kali kesempatan kita ya. Iya. Ini kesempatan kita di kumpul Nah, dulu. boleh. Kalau kita kesempatan yang ini pasti mereka cari yang mudah, Iya. ya kan? Kira-kira yang cocok dengan konsekuensi yang Tuhan paparkan tadi, apa yang cocok kira-kira? Di sini kan mesti kita Kira-kira kasih apa? berapa? Sekolah kita ini apa? Coba katakan. Boleh. Kalau menurut saya ya, ini kembali lagi ke segitiga restitusi ya, kan. Pada itu yang pertama lagi kita harus komunikasi dulu orang tuanya, yaitu muridnya dan guru-gurunya. Jadi tiga ini dulu. Nah, kesepakatan tiga dulu ini bagaimana? Baru kita bisa ambil tindakan. Nah, kira-kira yang cocok tadi katanya konsekuensi. Misalnya kayak tadi dia menumpahkan air dan dia harus membersihkan, ya kan? Ini kira-kira dia nggak pakai sepatu, pakai sendal, kira-kira yang cocok apa? Ini dari kita dulu sebelum kita. Iya, dari kita dulu. Itu bukan hukuman, kan nggak benar guys hukuman nih. Konsekuensinya. Kan konsekuensinya apa kira-kira? Ini kan dia menumpahkan air dia harus membersihkan. Kemudian kalau dia mau apa? Kita suruh ini karena nggak pakai sepatu ya, pakai sendal. Apa kira-kira? Sebelum saya jawab ada lagi yang mau menambahkan. Sebelum saya kasih pemikiran dari saya sendiri. Nah, Ibu Laina. Kalau saya kan, saya juga pernah menerapkan dulu kan yang pakai sendal. Saya mencoba menghubungi keluarganya. Saya suruh bawa sepatu. Saya tanyakan dulu misalkan sepatunya kenapa. Kalau dibilang memang dia bandel nggak pakai sepatu, saya minta kepada orang tua untuk bawakan sepatu yang menggantikan sendal dengan sepatunya. Itu pernah saya lakukan dulu. Nanti telepon dulu orang tua, kemudian tanya permasalahannya. bagaimana sepatu anaknya ini. Iya. Kemudian Kenapa dia nggak mau pakai sepatu atau mungkin sepatunya rusak atau apa? Kita kan harus tahu juga. Nah, kalau memang dia bandel mau pakai sepatu, saya suruh bawa sepatu, saya gantikan dengan sepatu. oh gitu. Apa memungkinkan kira-kira sekolah Kita kalau sekolah kita gimana? Alternatif seperti pilihan lainnya. sepatu lagi. Salahnya Ganti standar. dia ke sekolah pakai sendal. Iya. Itulah kayak gitu kejadian juga. Kita telepon orang tuanya suruh bawa. Apakah mungkin ada sekitar 10 orang siswa nggak kita telepon? Kita kan ada grup WA. Iya, tapi masalahnya kan di sekolah kita sinyalnya bagus kadang-kadang. Itu jadi permasalahan Kalau juga. menurut saya ya, mohon maaf saya maksudnya masukan. Jadi kita ini membuat dulu konsekuensinya.
Konsekuensinya itu apa? Jangan langsung tindakan, nggak usah pakai sendal. Berapa kali mereka boleh berbuat seperti itu? Berapa kali? Catat misalnya. Nanti boleh nih di pembina upacara sampaikan. Catat dulu, kita sepakati di kelas ini. Siapa yang memakai sendal hari ini 1 kali begini, 2 kali begini, 3 kali begini. Jadi ada solusinya, ada kesepakatannya. Itulah dia yang konsekuensi. Makanya kita tidak menjadikan hukuman. Tuh anak-anak ini kita memberikan hukuman. Pertanyaan saya apa? Yang cocok. Yang Apa cocok yang apa cocok? kira-kira? Konsekuensinya apa yang cocok nih kalau dia pakai sepatu? Belum kita temukan Pak, kalau kita belum sepakat. Ya, Nah itu dia Pak, intinya. Berarti harus kasih. Coba Bu Ika. Kalau dari saya begini Pak, mungkin kalau kita dari segi luar kita memandang ataupun ingin memberi konsekuensi itu agak sulit. Nah di sini ada ide bagaimana kalau di wali kelasnya membuat kesepakatan seperti yang dipaparkan tadi. Ya, sepakatan. Dari kesepakatan itu yang dilahirkan dari siswa sendiri dan mereka mengungkapkan apa konsekuensinya jika melanggar kesepakatan itu. Ya, orang ini bilang sendiri apa? Kamu maunya apa? Jangan yang enak-enak, maksudnya bukan yang enak, ya. Nanti bu saya begini, nanti bu saya begitu. Jadi disepakati dulu di kelas. Paling nanti bahasa yang keluar dari siswa mungkin nggak baik, kita ganti ke yang positifnya. Itulah kembali lagi ketiga tadi, SD2, guru dan murid. Kesepakatan bersama baru kita bisa Dan nanti bertindak. memang betul seperti pertanyaan Pak Ustaz. Memang Memang betul. udah Ya, karena udah kalau gurih sering- dalam daging, bukan lagi apa. Memang udah. Udah sering kejadian. Ya, Jadi kan selama ini mungkin kita lakukan salah berarti kan? Iya, Salah makanya. berarti kemudian yang kita beri apa? Betul. Maka kita berbagi menyebarkan budaya positif. Itulah kita cari solusi bersama. Gimana Pak? Bisa kita ini ke Ya, wali kelas dulu. Ya. Wali kelas dulu maksudnya. Jadi Ya, boleh. yang pertanyaan Pak Ustaz ini kita sepakati dulu oleh wali kelas dulu, ruang kecil dulu. Nanti baru di ruang besar. Ya, oke. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Kita boleh mana? Oke. Lanjut Bu. Oke, ini ada ice breaking. Ice breaking atau teka-teki? Oh, ice breaking. Teka-teki apa? Ice breaking. Mau mana? Kalau speaking juga mikir. Teka-teki, ice breaking juga. Enggak. Teka-teki. Ketik aja. Teka-teki ya. Kalau saya Januari pergi ke Denmark. Itu kata kuncinya apa? Enggak ada kata kunci. Januari. Saya Januari pergi ke Denmark. Ya. Februari saya pergi ke Eropa. Maret saya kemana? Nggak kemana-mana. Nggak mungkin kemana-mana. Kalau nggak ada kata kunci, Ada kata kuncinya di situ, ada kata kunci. Kecuali Januari. Kalau clue-nya. Januari saya pergi ke Denmark. dia dua. Februari saya pergi ke Eropa. Terus Maret saya harus kemana? Masih di Eropa. Pergi kemana saya Maret? Masih di Eropa. Pergi ke Florida. Nggak ada kata nggak ada clue-nya di Ulang. Tadi ada dengar. Kalau Januari saya pergi ke Denmark. Kemudian Februari saya pergi ke Eropa. Maret saya pergi kemana? Masih di Eropa. Flores, Filipina. Kenapa? Flores Tapi yang benar Filipina karena kan luar negeri. Nah, itu ya. Jadi Januari, Februari, Maret 1, 2, 3 kan. Jadi D, F. D, Denmark, E, Eropa, F. berarti Arca dipilih sini. Iya, kalau saya bilang nanti tahu. Nanti nggak bilang. Ya, masih tahu. Nggak bisa bilang. Nah, boleh bilang tahu. Ya. Nah, udah siap ice breaking. Oke. Sekarang kita semua. Oke, lanjut. Sekarang aku kira kita ke Flores. NTT ya. Oh iya. Oke, ada posisi kontrol restitusi. Sebelum kita masuk, apa itu posisi kontrol restitusi? Kita play dulu video.
Putar dong. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru yang baik. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat menjadi gurunya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekali ya? Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Itu sih kira-kira Memahami
Wah, sudah berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Besok ini ya. Ini teman Mbak. Posisinya sebaliknya. Saya sering kayak gini ya. Nggak boleh juga. Harus manajer kan. Nggak ada perusahaan manajer. Saya memang pengamat bangun tadi, jadi biar usaha kita tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih cepat lagi ya. Terlambat lagi. Siapa tuh, Fit? Kayaknya bisa. Bisa lah Bu. Bisa. Sudah sana. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam musik teman, guru berbicara dengan nada suara akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab bergabung. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, belum ini, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya Nggak ada jadi monsternya. Itu ya. Ya. Mantap. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini posisi.
diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menjalankan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, setelah kita menonton video tadi, kita sudah tahu 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik. Ya, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi ibu-ibu pilih yang mana? Manajer. Boleh pilih pemantau nggak? Boleh. Boleh, kita kan naik level. Pertama mungkin kita seperti saya mungkin pertama teman. Saya pikir teman itu kalau kita bersama sama anak-anak mungkin akan mudah dengan kita nyambung itu. Ternyata yang disarankan itu posisi pemantau dan manajer. Jadi saya khususnya naik level ke pemantau dulu, kemudian kita terapkan lagi ke manajernya. Kita udah melaksanakan 3 Ya. dan 5. Menghukum jangan yang nomor 1 itu kita palang gede-gede ya ibu ya. Jangan. Itu tadi dia. Itu pun sudah yang masalah Iya. satu itu kan. Karena kan kita udah lihat ya, orang aja kita lihat jahat kali. Tuh, kita nggak nampak. Kita udah lihat di videonya, pertama keras, sedang tuh agak melembut sampai ke manajernya dan terarah. Selanjutnya Bu, ini udah dijelaskan tadi di video, jadi kita lanjutkan aja. Mengingat waktunya sudah dijelaskan di video. Oke, tadi kita kan sudah membahas tentang keyakinan kelas. Tadi juga pertanyaan dari Bapak Wakil kita, Pak Usman, bahwasannya bagaimana solusinya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat keyakinan kelas itu, yang dari sepakat dulu menjadi keyakinan. Dulu video. Iya. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan memberikan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari survei kelas. Seperti apa kelas mimpimu? Ceritakan kelas mimpimu. Bagaimana kondisi kelas, teman-temanmu, dan guru impianmu? Bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang mau diharapkan tentang kondisi kelas, tentang gurunya, dan teman-teman kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita semua lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang melewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku, berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari, berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan.
kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan untuk perkembangan murid. Untuk murid PAUD, bisa memberikan catatan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan tersebut sudah bisa dilakukan? Sudah, Bu, tapi kadang masih ada yang suka ngobrol. Ayo kita diskusikan lagi, mengapa hal ini sulit dilakukan? Baik, Bu. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan. Seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat mencoba. Sudah dijawab oleh videonya tadi, kenapa harus keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan kelas? Karena keyakinan itu berdasarkan kesepakatan kita bersama dan diyakini bersama-sama. Ya, Ibu Bapak. Kemudian di PR juga untuk wali kelasnya, seperti tadi yang sudah ada kita tampung pertanyaan, berarti kita pada peraturan untuk menindaklanjuti anak-anak yang memakai sendal atau sepatu berwarna. Udah bisa Ibu ya, buat di kelasnya, buat kesepakatan kelasnya. Oke. Kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Oke. Lanjut, terima kasih Bu Aina. Lanjut, nah ini. Mau lagi ya, langsung ke restitusi ya, biar enak waktu. Ini dulu, yang Mbak Ali lanjutnya dulu. Di sini ada segitiga restitusi. Nah, yang pertama itu kita yang tadi saya bilang menstabilkan identitas. Jadi kan kita juga pernah kecil. Jadi saat berhadapan dengan anak itu kita persamakan persepsi, persamakan identitas. Oh, ibu juga pernah seperti kamu. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu juga bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Tentu kamu punya alasan kenapa kamu pakai sendal di sekolah. Itu juga harus dipas sama wali kelas nanti ya. Terus ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi sudah kita bilang seperti ini. Bisa kita nggak pernah waktu dulu kecil dulu. Ibu waktu SMP dulu selalu memakai sepatu ke sekolah. Jadi kenapa kamu pakai sendal? Itu juga boleh masuk ke menstabilkan identitas. Kita sudah menyamakan bahwasanya kita juga pernah sekolah dulu. Terus kita tanya lagi, tindakannya itu masalah. Kemudian yang terakhir, makanya kita perlu keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, itu kan bisa kita jabarkan semuanya. Terus, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau kamu ditanya seperti ini, kamu jadi orang seperti apa ke depannya? Kalau kamu ditanya baik, yang positif, menjadi apa ke depannya? Terus Bu,
segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru, orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab seperti yang dijawab Ibu Fatana tadi. Kalau nggak bisa lagi sama guru, naik dulu ke kepala sekolah, baru kita ke orang tua. Terima kasih udah mau terima kasih Bu. Kita buatin dulu yang restitusi dulu videonya. Oke, ini cuma 2 menit. Yang sudah saya ini masalah sepatu juga ya. Nah, saya tertarik masalah sepatu. Salah ya memangnya ini. Itu udah kecil. Nah, saya menstabilkan dulu identitas. Ini dulu. Kita nanya dulu anak-anak, ibu tahu nak kamu begini, tapi Bu. Jadi anak-anak nih semangat juga menjawabnya. Itulah dia segitiga restitusi. Ini tindakan yang salah. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua sudah berkolaborasi bersama saya di sini. Kita harapkan bersama kita dapat menciptakan budaya positif mulai dari diri kita sendiri dulu. Ya, posisi kontrolnya itu dulu ada di diri kita yang pemantau atau manajer. Dan kemudian kita bisa menyebarkan kepada murid kita dengan berdasarkan 5 kebutuhan yang ada pada diri kita juga ada pada diri anak kita. Terima kasih banyak. Saya ucapkan PR-nya 1. Kita simpulkan kalau ada PR-nya hari ini untuk wali kelas untuk membuat kesepakatan bagaimana caranya anak kita tidak memakai lagi sendal ke sekolah atau sepatu berwarna. Cukup sekian. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Lisa Maulidia yang telah memaparkan materinya. Sungguh luar biasa. Semoga itu membawa perubahan untuk kita semua. Dan di sini saya berpesan 1. Jika kita mau, maka kita bisa. Mari sama-sama kita bergerak untuk memajukan sekolah kita. Baiklah, saya selaku moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.